up guys? Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian semua? Semoga sahabat gue semua dalam keadaan sehat. Oke, hari ini gue mau long term review guys. Setelah 1 tahun bersama si Latte guys, Xstrada 6 tahun 2021. Nah, hari ini gue mau kasih tahu ke kalian kelebihan dan juga kekurangan. Apakah ini sepeda cocok buat pemula yang mencari sepeda XC hardtail, terutama buat pecinta Xstrada. Oke, tonton terus video ini guys. Let's go. Ini tanjak guys. Dengan geometri Polygon Xstrada yang baru ya, itu kita enak banget nanjak. Center gravity-nya tuh di tengah banget posisinya tuh. Jadi buat nanjak tuh kita rasa nggak perlu effort yang banyak ya. Nyaman gitu loh guys. Enak banget. Beda sama frame yang lama ya. Yang baru ini frame-nya enak. Oke guys, hal pertama yang paling gue suka dari Polygon Xstrada versi yang terbaru yang 2021 ya. Sekarang ada yang versi 2022 dengan warna clear hijau army gitu ya. Yang gue punya ini yang single chainring ya, 1 kali 11 speed ya. Ada yang versi 2 kali 11 speed ya. Nah, kelebihan yang paling gue rasakan adalah geometri dari frame yang terbaru ini guys ya, dengan head angle 67 derajat ya. Terus juga dia frame top frame-nya ya, frame atasnya ya, itu dia turun banget ya. Jadi sehingga center gravity itu bener-bener di sini nih. Nah, untuk tanjakan maupun turunan itu gue ngerasa nyaman banget guys dengan frame yang terbaru ini. Nah, pada saat kita nanjak juga ya, itu bener-bener tuh power weight ratio-nya tuh bener-bener pindah ke tengah, sehingga sepedanya tuh nggak gampang ngangkat guys. Nah, ini gue rasain banget ya sendiri ya selama pemakaian dengan Polygon Xstrada ini selama 1 tahun gue punya ya. Itu hal pertama yang paling gue rasain top banget, the best ya. Geometri dari Polygon Xstrada yang terbaru ini ya, versi yang terbaru, dalam arti yang pembaruan dari versi sebelumnya ya guys ya. Jadi ini angle-nya tuh enak banget ya. Jadi nomor 1 yang gue rasain adalah pada saat tanjakan dan juga turunan nyaman banget, nyaman banget ya. Sebelumnya gue pakai frame yang lama ya di Premier 5 ya. Itu beda banget pada saat gue nanjak tuh ban depan tanjakan yang curam tuh sering ngangkat. Nah, tapi kalau dengan Xstrada 6 ini gue mungkin hampir nggak pernah ngangkat depannya guys. Jadi mau tanjakan securam apapun sikat ya, dilibas dengan Xstrada frame yang terbaru. Oke, poin nomor 2 ya, mungkin buat pemula juga ya, biar kalian tahu. Group set yang digunakan di Polygon Xstrada 6 versi yang 2021 ini adalah Shimano Deore M5100 guys ya, sudah shadow lock ya. Ini menurut gue nyaman banget ya, perpindahannya udah cukup halus, mungkin tidak sehalus tipe atasnya XT ya atau SLX ya, tapi menurut gue ini udah lebih dari cukup guys. Dengan pemakaian gue, rute terrainnya gue suka belusukan karena gue tinggal di bukit ya. Jadi gue tuh banyak trek tuh yang nanjak ya, tanjakan curam, turunan dan sebagainya ya. So far menurut gue pribadi ya, dengan pemakaian gue itu udah lebih dari cukup guys ya. Perbedaannya dari Xstrada 5 dan Xstrada 7 ya. Jadi Xstrada 6 ini kan posisi di tengah-tengah ya. Jadi dia menggunakan Deore 5100, sudah ada shadow lock ya, jadi udah bisa di lock. Yang dimana gue nggak pernah pakai sih sebenarnya, jujur aja ya. Jadi ini nggak pernah gue lock ya, untuk membantu supaya chainringnya nggak terlalu bergetar ya, supaya nggak terlalu geletak-geletak berisik ya. Tapi so far gue nggak pernah pakai, walaupun gue lewatin trek-trek yang belusukan-belusukan begini. Jadi perpindahannya tuh smooth banget ya. Terus juga kalian bisa langsung pindah gear sekali 3 ya, naik lompatannya ya, nyaman banget. Jadi itu sih
poin nomor 2 yang menurut gue suka dari Polygon Xtrada 6. Oke, poin nomor 3 guys, fog. Ya, fog Santur walaupun dia masih spring ya, XCR tensionnya 32 ini cukup badak ya, dan cukup untuk gue bawa ngelibas ya, ngelibas trek-trek yang begini nih ya, udah lebih dari cukup guys ya. Jadi pada saat kalau gue lagi mau banyak lewat jalan raya ya, gue tinggal lock aja ya, tinggal gue kunci. Terus kalau misalnya gue masuk lewat jalan belusukan-belusukan lagi ya, gue tinggal buka sih ya, itu aja sih. Jadi menurut gue ya, untuk sebagai pemula ya, pemula yang baru mulai mau MTB-an ya, terus juga kalian suka belusukan-belusukan seperti gue pribadi ya, ini fog udah lebih dari cukup ya. Dalam arti ya, pasti namanya fog budget atau dengan sepeda harga ini kan retail price sekarang 7.500.000 ya, sudah pasti ya, pasti ada kekurangannya, yaitu berat guys ya. Kekurangan dari fog ini sendiri ini berat, dia lebih berat dibandingkan fog yang lebih mahal ya. Semakin mahal biasanya semakin enteng, part-part di dalamnya semakin lebih kuat dan sebagainya. Tapi gue pribadi, menurut gue sudah lebih dari cukup fungsinya untuk penggunaan gue ya, ngelewatin trek-trek seperti ini ya. Kalian lihat nih, hari ini langit lagi biru banget, indah banget guys. Kemarin-kemarin sempat hujan terus, jadi gue gak sempat bikin video. Nah hari ini gue baru bisa bikin video. Jadi kelebihan 3 ya, fognya sudah lebih dari cukup. Walaupun ini fog belum tapered ya, jadi dia bagian dalamnya tuh masih, besinya tuh masih lurus, OS ya. Sedangkan dia head tube-nya sebenarnya dia udah tapered, tapi untuk fognya sendiri dia masih fog yang biasa ya, masih OS ya, atau lurus gitu loh. Oke guys, nah banyak yang mempertanyakan rem ya, Shimano MT 201 atau 200 ya, seri 200 ya, yang sudah hidrolik ini. Nah menurut gue pribadi sih sebenarnya ya, untuk kebutuhan kita goes pemula terutama ya, belusukan ya, jalan raya ya, medan yang gue lewatin mungkin sekitar 40% medan seperti begini ya, sisanya 60% mungkin kebanyakan aspal ya. Terutama kalau kalian yang banyak pakainya goesnya di aspal, ini udah lebih dari cukup guys ya, nggak kurang ya. Nah kekurangannya mungkin pada saat kalau kalian lewat banyak turunan, lewat jalan jelek, nah itu sedikit ya, sedikit aja kurang gigitnya itu, cuma sedikit ya. Tapi kalau kita pemula mungkin nggak akan ngerasain. Nah gue antisipasinya dengan upgrade rotor aja guys, upgrade rotor ke yang lebih besar ya. Kalau standar 160, depan juga 160, nah gue ganti itu depan 203, belakang 180. Nah itu udah jauh banget berbeda. Remnya super gigit ya, dengan upgrade ini jauh banget ya. Xtrada gue sekarang berasa remnya lebih secure ya, dengan gue turunan curam dan segala macam gue udah lebih pede guys ya. Remnya tuh jauh banget ya, tapi dengan standar aja itu sudah lebih dari cukup. Jadi kalau banyak yang ngomong remnya antara ada dan tiada, ya betul, tergantung lu bawa kemana gitu loh. Tapi kalau lu untuk peruntukannya ya, untuk yang cuma belusukan kayak gue, enjoyin, nikmatin pemandangan seperti ini ya, masuk belusukan terus banyak penggunaannya di jalan raya ya, ini rem sebenarnya udah lebih dari cukup guys. Tapi kalau lu bawa ke track, sirkuit, downhill dan segala macam ya, MT 201 atau ini entry levelnya remnya dari Shimano ya nggak akan cukup gitu. Jadi balik lagi peruntukannya, tapi menurut gue so far ya, selama gue penggunaan ini sudah lebih dari cukup. Oke, sudah pasti ada kelebihan dan juga pasti ada kekurangan. Setiap sepeda gue yakin banget pasti ada kekurangan guys, nggak ada yang perfect. Nah begitu juga dengan Xtrada 6 ini guys ya. Selama gue pemakaian dari awal gue beli sampai sekarang ya, pasti ada kekurangannya ya. Contoh ya, salah satu kekurangan yang paling utama menurut gue adalah ini guys ya, dropper seat post. Nah kalau kita mau pakai dropper seat post, dia ukurannya tuh agak-agak nggak lazim ya, atau kecil banget gitu loh. Jadi nyarinya partsnya tuh brandnya dikit ya, nggak terlalu banyak ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang udah pernah pakai dropper seat post bisa tulis di kolom komentar ya, menurut kalian dropper seat post apa yang cocok dan bagus buat dipakai di Xtrada 6 yang terbaru ini ya, karena ukurannya 27,2. Gue cuma ketemu 1 atau 2 brand aja guys kayaknya ya. Kalau teman-teman udah ganti, coba tulis di kolom komentar, bantu gue pilih dropper seat post apa yang gue harus pakai di Xtrada 6 gue ini.
Kekurangan nomor 2 yang gua rasakan adalah hubnya itu dia center lock ya guys ya. Nah ini gua udah ganti hub free hubnya udah gua ganti dengan Raze Pro ya. Nah ini dia udah pakai 6 bolt, jadi upgrade rotor juga lebih gampang. Nah kalau center lock ini ya upgrade-nya agak susah guys. Kita mau upgrade rotor tuh harus ganti hub free hubnya gitu loh semua ya. Itu agak PR sih ya menurut gue. Kalau udah dari awal kita beli udah pakai 6 bolt kan, jadi kita mau upgrade rotor tuh lebih gampang, nggak usah upgrade hub free hub ya. Hub free hub bisa kita pakai sampai rusak baru kita upgrade gitu kan. Nah kalau ini karena berhubung dia center lock, jadi ya gua mau upgrade rotor ini ya gua harus ganti hub free hub. Nah kebetulan gua kemarin ada dari Premier kan, jadi gua pakai di sini. Jadi ya sekaligus, tapi kalau misalnya nggak ada jadi kita harus upgrade-nya ya lumayan. Itu aja sih kekurangannya. Kekurangannya sedikit lagi adalah pelindung dari chainstay ya. Di sini tuh dia cuman kasih kayak stiker tipis gitu guys ya. Jadi kalau misalnya mentok sama rantai tuh bunyi dan kemungkinan bisa ngebaret ini ya chainstay-nya. Sedangkan frame tuh sayang banget ya, kalau bisa jangan sampai baret ya. Jadi ya mau nggak mau ya tambahin sendiri. Ini gue beli juga online murah nih ya, tambahin aja plastik seperti ini nih, dia pelindung supaya ya paling nggak chainstay kita nggak baret-baret ya, mentok sama chain atau rantai kita gitu loh guys. Itu aja sih guys menurut gue kelebihan dan juga sedikit kekurangan yang ada di Xtrada 6 ini ya. Walaupun dia masih pakai sistem QR, belum True Excel ya, tapi yang gue rasakan adalah so far aman ya. Gue nggak pernah mengalami namanya copot ya. Kemungkinan copot itu karena mungkin pada saat pemencangannya kurang kuat ya. Tetapi ini sepeda gue udah pakai buat jalanan terjal so far ya amit-amit ya, belum pernah lepas ya. Jadi ini masih kondisi aman ya. Gue pakai jalur belusukan yang speeding turunan dan sebagainya, itu so far aman guys ya. Jadi gue nggak pernah ngalamin yang namanya quick release atau sistem pelepasannya itu copot ya. Jadi gue pastiin aja pada saat gue kalau mau bawa ke medan-medan yang agak-agak ekstrim sedikit ya dalam tanda kutip, gue mau bawa ke belusukan yang medannya agak lumayan, itu gue pastiin aja quick release-nya gue cek ya, terus habis itu gue buka ya, terus gue lumasin pakai gemuk ya, pakai gemuk yang bagus ya sehingga licin. Terus habis itu pada saat tutup juga pastiin aja kalian tutupnya tuh close-nya benar-benar kencang ya, properly ya. Jadi sehingga pada saat kita bawa ke medan-medan seperti belusukan dan sebagainya tuh safe, aman ya. Itu aja sih menurut gue Polygon Xtrada 6 ya versi terbaru ya, dalam arti yang frame-nya udah berubah ya guys ya, yang udah lebih slack ya, dengan modern geometri ini menurut gue sangat-sangat layak ya untuk dibeli ya. Baik untuk pemula yang pertama kali baru mau sepeda MTB-an ya, kalau kalian punya budgetnya ya menurut gue ini sepeda cocok banget ya. Perbedaannya dengan Xtrada 7 cuman di fork depannya dia udah air ya, pakai XCR juga, tapi yang air. Terus sama dia sudah True Excel guys. Kalau ini kan masih quick release ya. Kalau Xtrada 7 dia udah True Excel. Itu aja sih sebenarnya, sama 12 speed ya, dimana nggak terlalu beda ya antara 11 sama 12 ya, cuma selisih cuma sedikit ya. Kalau Xtrada 7 dari 10 ke 51, kalau ini dari 11 ke 51. Jadi sama-sama udah gede, sama-sama bisa nanjak dengan nyaman ya. Jadi balik lagi tergantung budget ya. Kalau kalian punya budget di bawah ini, mungkin di kelas 5 jutaan ya, kalian bisa ambil Premier ya. Premier menurut gue juga udah oke. Gue udah pernah pakai Premier 4, Premier 5, menurut gue juga udah oke. Cuman kalanya di geometri guys ya. Geometrinya kalau Xtrada yang versi terbaru ya, dalam arti ya geometrinya udah, frame-nya udah berubah ini, menurut gue cocok banget nih. Kalau kalian nggak punya budgetnya untuk Xtrada 6 ya, mungkin kalian bisa cari Xtrada 5 ya. Atau kalian juga bisa beli yang bekas guys, second, sehingga harganya juga nggak terlalu mahal, jadi lebih terjangkau gitu. Xtrada 5 yang versi 2021 bekasnya tuh kayaknya mungkin kalian bisa dapat di 5 jutaan ya. Ya harganya terjangkau banget daripada Premier
karena masih pakai geometri yang lama, saran gue ambil Xstrada guys ya, karena framenya itu sangat-sangat mumpuni untuk lewatin tanjakan. Oke guys, begitu aja video hari ini. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat buat teman-teman, terutama kalau kalian pecinta Xstrada dan kalian lagi pengen beli Xstrada series ya 567, ya semoga video ini membantu kalian. So jaga kesehatan, tetap gue, jangan lupa klik tombol like, subscribe channel gue, bantu support, dukung gue supaya gue tetap semangat untuk membuat video-video terbaru dan bermanfaat buat teman-teman gue semua. So salam sehat selalu and I'll see you in the next video. Ciao, bye guys.